kedatangan tamu yang bukan orang sembarangan sahabat, dan tanpa diduga. Dan ini bukan di Malang loh ya, ini kita di Jawa Tengah mau berjalan ke Jakarta. Ini coba ada board itu Mas Dimas. Nah, ini ada board sini. Ini kita di Jawa Tengah sahabat. Tuh DKI Jakarta. Wah, jelas nggak? Masya Allah sahabat, kita akan menuju Jakarta. Sampai ketemu di Jakarta ya. Sampai ketemu besok hari Rabu kita di Jakarta untuk pengobatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sahabat Gio, selamat siang. Semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya. Semoga kita semua dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dan kabulkan semua hajat-hajat kita. Wa hajatid dunya bil maisarah, hajatil akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita bersama tim Gio, sahabat ya, sedang perjalanan menuju Jakarta. Kita istirahat di warung, di warteg, dan tiba-tiba saya kedatangan tamu spesial di samping kiri saya ya, Gio Jadab sahabat. Nah ini kita di warung itu bersama tim Gio ya. Saat ini posisi kita di Jawa Tengah setelah pembersihan rumah, dan sebentar lagi kita akan langsung melanjutkan perjalanan di Jakarta ya. Kita akan nanya-nanya, beliau tadi tiba-tiba datang menghampiri kami sahabat, tanpa diduga, tanpa diundang, tanpa skenario ya. Kita kaget. Kita akan nanya-nanya beliau, tujuan beliau datang menghampiri kita ketika di warung itu apa ya. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi tujuan Abah kesini nyamperin kita gimana Bah? Ya nggak gimana-mana, cuma kan aku mengistilahkan bahwa perjalanan saya itu kan intinya kan menghampiri masnya itu kan gimana coba. Intinya bisa mengistilahkan dalam arti penglihatan mas itu bisa mengetahui secara keberadaan aku itu di mana kayak gitu. Seperti itu sahabat ya, luar biasa. Beliau ini apa ya, tahu lah, bisa menembus batas. Seperti yang saya sampaikan dulu ya, ada irhas, ada mukjizat, ada karomah, ada mauna, dan ada istidraj ya. Entah beliau ini di karomah atau mauna, kita akan korek informasi beliau. Masya Allah. Ini tongkat dari, maaf Abah, tongkat dari mana Abah, kok antik itu Bah? Ini saya mencari di sungai, di tempat, tapi bukan di tempat daerah saya, tempat daerah teman saya. Lah ini saya cari pas istilahnya dapat pendapatan tongkat ini, pas dalalanya seperti ini, bentuknya itu seperti ular. Saya coba potong oyotnya, itu saya bikin tongkat seperti ini kayak gitu. Terus tujuan Bapak mau kemana? Ya saya biasa unsur jalan kaki ya intinya bahwa saya unsur jalan kaki itu ya ibaratnya mencari sesuatu yang positif. Ya intinya. Sudah lama Pak berkelana seperti ini? Belum lama sih, ya sekitar 2 tahun belum ada. Cuman kan saya cuman kan intinya kan mondar mandir pulang, nggak di jalanan terus. Oh, ada tempat tinggalnya ya. Berarti jauh nggak dari sini Pak? Ya nggak jauh sih. Nggak jauh. Ya, gitu. Masya Allah ya, luar biasa beliau. Mencari kebenaran diri, mencari kebaikan diri itu kan dimana saya tujui, yang intinya bahwa kepastian saya itu kan intinya kan dimana coba biar baik untuk menyikapi diri saya sendiri, dimana saya introspeksi diri saya sendiri itu biarkah ketemu itu. Akhirnya saya jalan kaki dimanapun saya berada, ya selalu saya jalan kaki. Masya Allah. Jadi pertemuan kita itu tanpa diduga ya, tanpa skenario. Jadi langsung skenario Allah ya, karena beliau, saya yakin beliau bukan orang sembarangan sahabat ya. Ketika tadi di sini kita tanya beliau, kita tanya Pak, kita kasih uang, kita pun nggak butuh uang, dia bilang gitu ya.
ada yang menarik itu tadi Bi, makanya kita ajak ngobrol sahabat. Saat saya bilang, Bapak mau uang, beliau katanya bukan uang yang dicari. Masya Allah ya, ini adalah sesuatu yang menarik buat kita berbincang di sini ya Bi ya. Maka dari itu, ini orang aneh gitu, tiba-tiba ada di samping saya sama Gus saat kami duduk di pinggir jalan. Saya pikir mungkin ada keperluan seperti biasanya ya. Di saat ada orang kayak gitu, ada tujuan tertentu, saya pikir, terus saya bilang, ya nanti saya beri, karena saya masih mau pesan kopi sahabat, saya beri uang kan. Beliau bilang, saya bukan itu yang dicari, bukan uang. Nah, dari situ tujuannya bukan uang, terus ada visi misi apa ketemu kami gitu. Terus? Makanya ini saya untuk berbagi sama Gus. Ini orang, saya bilang sama Gus, ini orang Masya Allah, ternyata mungkin memang udah ada kontak batin ya sahabat. Allah mempertemukan dengan orang-orang yang tanpa diduga. Ya memang ini bukan sekali, dua kali ya Bi kita ketemu orang yang seperti ini, nyeleneh dan aneh. Yang buat saya menarik itu tadi. Nah tujuannya apa? Ketemu kami, tak kasih uang, beliau nggak mau. Intinya bukan itu tujuannya. Bahkan saya terang-terangan tak kasih uang nanti. Beliau bilang bukan itu. Banyak nasihat-nasihat tadi sebelum kami video yang beliau sampaikan. Mungkin bisa langsung di. Ada nasihat-nasihat untuk masyarakat. Ini kan kita live di Aliput direkam, Pak. Mungkin nasihat-nasihat yang membuat apa ya, masyarakat itu lebih ingat pada tujuan hidup. Masyarakat itu lebih dekat dengan Sang Pencipta. Silakan dinasehati. Ya intinya kan kemasyarakatan itu kan bisa mengetahui secara keberadaan. Yang intinya seumpama kita tidak mampu, kita samperi, kita nasihati, kita selalu mengunjung orang tak mampu dan orang kesusahan, kita mengajak sesuatu yang kita abaikan, itu kan intinya kan baiklah, ibaratnya di situ. Kemasyarakatan itu dimana yang kita hadapi dengan kemanusiaan, intinya kan di situ. Kita menghadapi kehidupan itu kan tidak gampang. Bukankah uang yang kita hadapi, tapi ternyata kesusahan belaka, jadi intinya bakal kita intinya merasa menyesal, intinya di situ. Jadi gitu sahabat, pesan beliau, jangan sampai kita menyesal. Uang bukan segala-galanya. Uang tidak bisa menjanjikan kita kebahagiaan, karena orang hidup itu yang dicari adalah kebahagiaan, ketenangan batin, ketenangan hati. Jikalau kita mendapatkan uang banyak, tapi kalau penyakitan, stroke, kan nggak bisa menikmati kebahagiaan. Jadi pesan beliau, jangan sampai menyesal di belakang hari, ya. Ini jangan sampai menyesal. Jadi Masya Allah, kita kedatangan tamu yang bukan orang sembarangan sahabat, dan tanpa diduga. Dan ini bukan di Malang loh ya, ini kita di Jawa Tengah mau berjalan ke Jakarta. Ini coba ada board itu Mas Dimas. Nah, ini ada board sini. Ini kita di Jawa Tengah sahabat. Tuh, DKI Jakarta. Wah, jelas nggak? Masya Allah sahabat. Kita akan menuju Jakarta. Sampai ketemu di Jakarta ya. Sampai ketemu besok hari Rabu. Kita di Jakarta untuk pengobatan sahabat. Kalau paling jauh kemana, Bah? Paling jauh jalan paling jauh di tempat situ, Pemalang, Tegal, Cirebon. Oh, sampai Cirebon ya. Selama hidup pengalaman apa, Bah? Selama Abah hidup ini pengalaman apa yang bisa diberikan kepada kita? Maksudnya itu ilmu. Pernah memperdalami ilmu apa? Ya ilmu, intinya ilmu yang saya dalam itu ilmu, segala ilmu itu kan tujuan saya kan, yang saya istilahkan ya ilmu, saya pelajari ilmu alam. Ilmu alam gitu ya Pak? Ya. Belajar di mana Pak kalau boleh tahu Pak? Ya belajarnya di tempat wak saya sendiri. Oh gitu, Masya Allah, luar biasa. Ya cukup sekian sahabat. Mungkin ada tambahan. Ya. Saya ada pertanyaan nih Pak.
Gini, memang kita belum kenal sebelumnya ya, tapi Masya Allah ya, dengan perbincangan ini semoga banyak manfaatnya untuk kita, terutama kami yang sering keluaran juga ngelayap, keluyuran ya. Saya ingin tanya, bagaimana pandangan jenengan tentang yang saat ini udah mendekati akhir zaman, udah dibilang seperti itu, seperti yang udah disabdakan oleh Rasulullah, tanda-tanda akhir zaman, hari kiamat itu udah dekat, dan banyak-banyak orang yang sekarang itu ibaratnya yang imannya sekarang kekeh, besok udah berubah, berbolak-bolak baliknya hati itu begitu cepat. Seperti apa sih cara pandang banyak pemuda-pemuda udah mabuk-mabuk kan, lupa agama ya, sampai lupa orang tua. Banyak orang anak yang durhaka dengan orang tua, udah tidak mengindahkan lagi ucapan-ucapan orang tua. Ibaratnya agama itu udah dinomorkan sekian. Bagaimana cara pandang jenengan tentang udah mendekati akhir zaman ini yang udah Masya Allah, dunia udah campur aduk seperti ini. Tidak bisa membedakan mana yang benar-benar ulama, mana benar-benar yang ulama yang intinya tujuannya hanya duniawi. Ya, intinya kita bisa menghadapi dengan dirinya sendiri, introspeksi saja. Cobakah kita berdoa sama Allah, cobakah kita mempelajari dengan tentang segalanya, kekuasaan Allah itu semua kan terletaknya alam. Kalau kita tidak ada alam kan kita tidak bisa hidup. Yang dipentingkan di situ saja. Biarkah selamat, entah bisa ketemu Rasulullah SAW di akhirat itu kan di situ intinya. Gambaran alam ini yang diciptakan oleh Allah ya. Jadi apa yang disampaikan beliau ya, intinya kita lihatlah kebesaran Allah dengan melihat keindahan alam. Ya, dan keindahan alam ini yang diciptakan Allah, lautan, daratan, pegunungan, langit, bumi, bulan, bintang, dan matahari. Ini adalah kebesaran Allah Subhanahu Ta'ala yang menjadikan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Jangan sampai kufur intinya ya. Jangan sampai kufur. Dengan kita kufur, mengkufuri apa-apa yang diberikan Allah kepada kita, ini sangat berbahaya. Mungkin luar biasa pertemuan kita yang tak disangka, secara mendadak tiba-tiba kita kaget ya. Ketika kita ngopi ini sahabat loh, ini ada sahabat-sahabat Gio ini lagi makan tuh. Nah, ini ada Ustadz Farhan Zubairi. Anda sedang apa? Ini lagi sedang istirahat sambil ngopi, Gus. Nah, itu ada orang sakti, kenapa nggak dijumpai? Enak-enak ngopi di sini. Iya. Iya, ntar saya ajak tuh ngelawan dukun. Oh iya, siap Gus, ntar saya Iya. Ini kita makan. Sampai kameramennya ini belum dimakan nih, aja syuting sahabat. Ini loh belum dimakan kameramennya. Ini mendadak sekali kita. Masya Allah. Ada lagi Bi. Tadi boleh pegang ya? Pegang aja. Ada sahabat lagi Bi. luar biasa. Tadi Apa? saya kan gini, doakan kami semoga kami panjang umur. Nah, di situ saya malu ya sahabat. Ternyata ucapan saya itu jangan minta doa panjang umur. Tadi gimana bah? Saya saat tadi bilang doakan kami semoga kami panjang umur. Tapi nasihat apa? Tadi gimana? Ya intinya kalau panjang umur itu kan kita nggak tahu umurnya kita, yang diibaratkan, yang ditentukan, yang dipastikan kita itu kan bukankah panjang umur, cukuplah umur. Nah, intinya kan di situ. Berikanlah kecukupan umur, berikanlah rezeki yang barokah, berikanlah kehidupan yang biar layak, keselamatan pihak-pihak keluarga yang dipentingkan di situ. Jadi buat apa sih panjang umur kalau kita makin banyak dosa dan maksiat? Nah, ini kan percuma ya, Pak ya. Lebih baik umur sedikit, umur cukup, tapi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Ta'ala. Sudah cukup? Ada yang mau disampaikan? Ustadz Farhan mungkin mau ngobrol, silakan. Ustadz tidak sambung. Silakan tanya-tanya. Kapan lagi kita ketemu orang sakti? Ya, saya yakin beliau bukan orang sembarangan. Karena apa? Kita sudah ada kontak batin. Saya terasa ada kontak batin. Ketika kita baru aja duduk, beliau langsung nyamperin sahabat. Sama Ustadz Farhan. Tak rombongan. Ya. Masya Allah. Belum tentu ketemu lagi. Masya Allah. Kalau semisal mau ketemu saya kasih alamat aja. Oh gitu Oh ya. iya, terima kasih banyak. Kalau semisal mau ketemu kapan bulannya, kapan harinya, saya kasih alamat aja. Masya Allah. Masih Gapuro Gang 3.
Rumahnya masih wilayah daerah sini. Jawa Tengah, Pemalang ya? Bukan. Daerah sini, Gapura Warongasem, Warongasem. Kabupaten Batang. Oh, Kabupaten Batang. Iya. Masya Allah. Kabupaten Oh, Batang. iya. Alhamdulillah ya kita bisa dipertemukan ya Iya. dengan tidak ada rencana ya Pak ya. Iya. Ini udah kehendak yang Maha Kuasa ya. Kita dipertemukan di tempat ini, alhamdulillah. Iya. Semoga nanti saya bersama Din bisa bersilaturahmi ya Iya. ke rumah panjenengan ya. Nah, iya. Tapi rumah saya enggak bagus. Ah, yang penting rumah itu nyaman. Nyaman. Ya Nyaman kalau untuk- nyaman sih nyaman, tapi Nyaman enggak untuk bagus. ditempati ya. Iya. Rumahku adalah surgaku ya. Iya. Nyaman. Ya, nyaman, tentram, kita bisa berteduh Iya. kala kita hujan ya. Iya. Mau kopi? Kopi. Kopi apa mau Air putih ya. apa saja? Air putih. Air putih. Ini kalau saya putih. Nggak ngopi dah, Pak? Hah? Nggak ngopi dah. Mau wis ngopi aku. Nang kono. Ini rencana mau Biasa jalan-jalan. Jalan kaki ya. Lalang Berkelana. Ya berkelana. Mencari sesuatu yang positif untuk diri saya sendiri. Wah, Ya, gitu. Masya Allah. Bang dia bisa apa? Oh ya. Beliau bisa apa ya, ternyata di dunia ini banyak orang ya yang bisa mengetahui sebelum terjadi ya. Anda percaya nggak percaya sih terserah. Kalau Anda bisa kontak batin, silahkan dikontak batin Ya Allah. dengan beliau ya. Ini tongkatnya sangat luar biasa Gus. Silahkan kalau Anda nggak percaya, oh ini bohongan, silahkan kontak batin langsung sama beliau. Makanya diminta. Ini juga kayak ada kodamnya ya. Ada kodamnya ini kayaknya tongkatnya. Ada. Ya namanya orang hidup itu jangan percaya barang mati. Iya. Percaya barang percaya barang hidup. Yang barang hidup yang dipercaya kan banyak. Kalau barang mati kayak gini dipercaya ndak ada gunanya. Musyrik jadinya. Betul. Ya. Mantap. Marahin ini Pak, marahin dia. Sangat luar Ini kan biasa. cuma hanya istilah seni. Seni dalam arti seninya seseorang itu kan berbeda-beda. Ini kan hanya mengistilahkan seni bawah inti, oh layaknya saya suka ya saya sukai. Bukankah saya mempercayai? Saya percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Udah kayak gitu aja. Jadi Ini hidup hanya itu berat, biar ini benda mati jadi ya? hidup jadi seseorang hidup itu intinya kita mempercayai dalam arti segi yang kita percayai itu apa. Seumpama barang itu banyak kita percayai. Iya. Jangan barang mati kita makakah percaya itu jadi musyrik kayak gitu loh. Nah, kemusyrikan itu tempatnya neraka. Ya, betul Pak. Karena sudah percaya selain daripada Allah ya. Dan memang sekarang ini banyak orang yang ini Bah, yang percaya akan benda-benda mati itu yang ada Itu kan kuatnya. tidak ada ajarannya. Berarti intinya kan ajarannya itu nggak ada. Itu segala niatnya, ajarannya itu niatnya diibaratkan didorong oleh iblis. Sebuah makhluk setan itu kan pasti mendorong kita. Namanya orang hidup itu ndak ada yang benar. Ndak ada yang benar. Intinya kebenaran kita itu belum tahu. Kadang-kadang salah. Namanya tempatnya seseorang itu tempatnya salah. Tapi kalau kita niatnya baik, itu kita hampura sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita dihampurani. Kayak gitu loh. Yang penting kita niatnya hampura. Nggak mau mengulangi lagi dalam arti kesalahan diri saya sendiri. Gitu.
namanya seseorang hidup. Bener dak? Iya, memang sangat menarik juga ya pemirsa ini, apa yang disampaikan sama Mbah ini. Banyak pelajaran yang penting ya. Banyak nasihat-nasihat yang sangat positif dan untuk memberikan kita lebih baik lagi ya Bah ya. Iya. Ya mungkin cukup Bah, ini sekaligus lagi Bah. Jadi gitu sahabat, yang perlu kita garis bawahi, hidup ini ada dua, positif dan negatif. Tinggal kita di otak kita, di benak kita, mau yang positif, menyebarkan kebaikan, atau mau yang negatif terus ya. Intinya pesan beliau tadi, tidak ada kekuatan lah kecuali hanya Allah. Cukup Allah, Allah dan Allah. Sholawat, sholawat dan sholawat. Allah dan Rasulullah melebihi segala-galanya. Inilah kekuatan yang maha dahsyat untuk menghadapi hidup kita. Dari orang zalim, dari orang jahat, dari setan, dari iblis, dari apapun hawa nafsu kita, cukup kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbanyak sholawat. Dua ini saja, tidak berharap dengan hal-hal yang lain. Andaikan ada tongkat, keris dan lain sebagainya, itu hanya sebagai alat saja ya, sebagai alat saja, seni sebagai kata beliau. Nabi Musa alaihissalam itu mendapatkan tongkat itu mujizat belahlah laut itu karena dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali kita seperti beliau ini, kita nggak tahu ya, tongkatnya walaupun beliau bicara seni, padahal tongkatnya itu luar biasa dari Allah, kan kita juga nggak tahu. Makanya jangan memandang orang dari segi zahirnya, kita nggak tahu siapa yang masuk surga dulu juga kita nggak tahu. Maka dari itu fokus saja kebaikan ya, fokus saja kebaikan. Hindari dirimu, hatimu dari kebencian kepada siapapun ya, kepada siapapun. Fokus, hidup ini hanya dua, kalian mau fokus menyebarkan kebaikan atau mau fokus kebencian ya. Itu saja, perbanyak amal yang lebih banyak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Abah ya. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai silaturahim ya. Semoga kelak kita dipertemukan oleh Allah abadi kekal di surga ya, bersama baginda Rasulullah SAW. Cukup sekian, mudah-mudahan bisa diambil hikmah. Tanpa sengaja pertemuan kita, tiba-tiba kita ngopi istirahat di warung pinggir jalan ya, karena kecapean, beliau langsung datang menghampiri kita. Masya Allah, memang ada kontak batin sahabat ya. Semoga tayangan ini bisa diambil hikmahnya. Intinya kita ayo berusaha untuk tajalli, tahalli, untuk berusaha untuk membersihkan diri, mengisi dengan kebaikan. Insya Allah akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik, yang di luar jangkauan intelektual manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.